Syarat yang pertama, kalian itu harus berpendidikan minimal SLTP sejak buta warna parsial. Pra pendaftaran kalian harus membayar biaya ujian. Jadi teman-teman yang beruntung yang sudah lulus IPS Topik ini, kalian bisa mengikuti yang namanya skill test. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Berjumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Saya memenuhi janji saya, teman-teman, ya, untuk menyampaikan beberapa syarat atau cara kalian bisa bekerja di Korea Selatan. Karena kalau berbicara untuk bekerja di luar negeri, saya kira teman-teman tidak boleh mengabaikan yaitu negara Korea Selatan. Karena Korea Selatan sendiri ini negaranya sangat maju, baik untuk bekerja, destinasi wisata juga yang luar biasa, kulinernya juga sangat oke, hiburannya sesuai drakor, fashion, segala macam itu sangat cocok untuk teman-teman yang masih muda-muda ini, ya. Dan perlu diketahui sekarang salary di Korea Selatan itu sangat tinggi dan ada kenaikan di setiap tahunnya, teman-teman. Di setiap tahunnya itu ada kenaikan dan gaji kalian itu sama, baik kalian kerja di pedesaan, di pabrik kecil, pabrik besar, ataupun kalian orang asing sama orang lokal, itu disamakan oleh pemerintah Korea. Itu gaji kalian dibayar per jam. Dan lemburnya juga akan diakumulasi, ditambahkan di setiap jam lemburnya. Sangat luar biasa, gaji yang sangat fantastis. Silahkan dicek di video sebelumnya, itu ada mengenai berapa gaji di Korea Selatan. Oke, baik teman-teman, tidak panjang lebar. Untuk syarat yang pertama, kalian itu harus berpendidikan minimal SLTP sederajat. Ya, mau kalian sekolah di SMP negeri, swasta, di madrasah, ataupun paket B, itu bisa. Untuk kalian ajukan persyaratan mengikuti ujian, ya teman-teman, ya. Yang pertama, kalian harus berpendidikan minimal SLTP sederajat. Yang kedua, itu kalian harus berusia 18 minimal dan maksimal 39 tahun. Terus yang ketiga, teman-teman tidak lagi tersangkut dengan masalah pidana. Jadi teman-teman tidak lagi sedang bermasalah dengan hukum pidana, ya. Terus yang keempat, kalian harus sehat jasmani dan rohani, tidak memiliki sakit penyakit yang keras, ya, penyakit dalam seperti hepatitis, jantung segala macam, dan tidak buta warna parsial. Teman-teman itu perlu dicatat, ya, tidak buta warna parsial. Terus yang kelima, untuk wanita ini, untuk wanita itu tidak hamil saat mengikuti tes. Nah, untuk wanita, untuk perempuan tidak sedang hamil, ya teman-teman, ya. Oke, setelah kelima syarat tersebut kalian penuhi, maka kalian itu mengikuti tahap kedua, yaitu kalian harus belajar bahasa Korea. Nah, untuk dimana belajar bahasa Korea, silahkan teman-teman, sekarang sudah banyak LPK di daerah kalian. Di daerah mana-mana sudah banyak LPK yang menyediakan untuk belajar bahasa Korea. Perlu digarisbawahi teman-teman, untuk LPK itu tidak memberangkatkan CPMI, ya, tidak bisa menjamin keberangkatan kalian, tapi LPK itu sebagai wadah, sebagai sarana kalian untuk belajar, untuk bisa mengikuti tes yang diadakan oleh BPN 2 TKI, teman-teman, ya. Karena ini programnya G2G, government to government, jadi tidak dilaksanakan oleh perusahaan, tapi dilaksanakan oleh BPN 2 TKI. Jadi teman-teman ini silakan mencari LPK yang kalian percaya, dan saya tidak merekomendasikan harus LPK mana, itu terserah kalian, dimana yang kalian merasa cocok dan baik untuk kalian. Oke, yang pertama kalian harus bisa bahasa Korea. Yang kedua, kalian bisa melakukan pendaftaran secara online. Sekarang beda seperti dulu, teman-teman. Jadi kalian bisa dengan modal handphone, ada internet, dengan persyaratan tadi yang saya sebutkan di atas, kalian bisa melakukan pra-pendaftaran secara online dimanapun kalian berada, dari rumah, tempat kerja, di tempat nongkrong, yang penting ada akses untuk internet melalui situs resminya G2G, bnp2tki.go.id, dan situs ini akan saya cantumkan di kolom deskripsi, teman-teman, ya, nanti bisa dicek. Yang ketiga, setelah kalian melakukan pra-pendaftaran, kalian harus membayar biaya ujian untuk IPS Topiknya. Berapa biayanya? Yaitu 24 US dollar. Nanti kalian bisa konversikan langsung ke rupiah, teman-teman, ya. Pembayaran itu bisa dilakukan dari Bank BRI. Kalian bisa melakukan dari pembayaran teller langsung, dari ATM, SMS banking, atau dari mana aja. Yang penting aksesnya dari Bank BRI, bukan yang lain. Setelah kalian melakukan pembayaran, yang keempat, kalian
akan dipanggil untuk verifikasi dokumen dan pengambilan kartu ujian. Nah, untuk verifikasi dokumen dan pengambilan kartu ujian ini biasanya dilaksanakan oleh BNP 2TKI itu di daerah kota-kota di Jawa, teman-teman. Jadi teman-teman untuk yang di luar Jawa harus siap untuk pulang pergi antara pulau kalian dan ke Jawa. Dan kalian harus pantengin terus situsnya BNP 2TKI supaya tidak ketinggalan programnya, teman-teman ya. Dan yang kelima, kalian setelah mendapat kartu ujian, sudah verifikasi dokumen dan lengkap, mendapat kartu ujian, yang kelima kalian mengikuti yaitu yang namanya ujian IPS topik. Kalian harus datang sesuai waktu, tidak ada toleransi terlambat, datang. Makanya pantengin terus situsnya BPN 2TKI supaya tidak ada miss antara kalian ya. Jadi setelah mengikuti tes IPS topik, dan ada beberapa tesnya teman-teman. Yang pertama itu adalah tes soal pilihan ganda. Itu kalau nggak salah soalnya ada 20 soal, waktunya ada 20 menit, dan kalian nanti mereka juga akan bicara, didengarkan di telinga, kalian juga menjawab dengan pilihan ganda. Jadi kalian lolos IPS topiknya, karena itu di situ kompetitor sangat banyak teman-teman ya. Jadi kalian harus benar-benar semangat belajarnya, berdoa, dan terus berusaha, karena saingan kalian, kompetitor kalian itu bisa puluhan ribu, dan yang diterima itu jauh lebih sedikit daripada kompetitor yang ada. Jadi teman-teman yang beruntung yang sudah lulus IPS topik ini, kalian bisa mengikuti yang namanya skill test. Nah, yang keenam itu mengikuti skill test. Skill test itu apa aja? Ada 3 bagian untuk skill test, yaitu tes kemampuan fisik kalian, tes kemampuan fisik, tes wawancara, dan tes kemampuan dasar ya teman-teman. Yang ketujuh, setelah mengikuti IPS topik, skill test, yang ketujuh kalian akan mendapatkan sertifikat digital atau e-sertifikat. Nah, beda dengan dulu. Kalau dulu sertifikatnya itu manual ya teman-teman ya. Jadi kalian harus mengambil ke gedung BNP 2TKI terdekat di provinsi kalian masing-masing. Tapi sekarang sudah enak, semua serba digital. Jadi kalian akan mendapatkan e-sertifikat, yaitu akan mendapatkan sertifikat digital sebagai modal kalian untuk melamar di Korea nantinya. Nah teman-teman, kalau sudah mendapatkan sertifikat itu untuk berlaku untuk yang sudah lulus teman-teman ya. Yang belum lulus, mohon maaf, harus belajar kembali dan mengikuti tes, karena tes yang diadakan oleh BPN 2TKI ini tidak sering-sering diadakan ya. Mungkin 1 tahun 1 kali apa 2 kali seperti itu ya teman-teman ya. Karena permintaan yang cukup besar dari Korea dan peminat juga sangat luar biasa, kompetitor kalian sangat banyak. Jadi belajarlah yang giat, berusaha, dan terus berdoa. Sudah mendapatkan sertifikat, kalian harus melakukan medical. Di mana medical ini? Medical ini adalah di rumah sakit yang sudah ditentukan oleh BPN 2TKI teman-teman ya, BNP 2TKI maaf. Jadi rumah sakitnya itu yang sudah ditentukan oleh BNP 2TKI, bukan di sembarang rumah sakit. Kita kalian sudah dinyatakan fit di medical tersebut, dinyatakan fit untuk bekerja, kalian diwajibkan untuk mendaftar, yaitu membuat akun IPS topik. Akun IPS topik itu apa? Yaitu nanti kalian harus registrasi di situsnya IPS Korea, dan situsnya ini ips.go.kr. Jadi teman-teman, ips.go.kr, dan situs ini saya cantumkan juga di kolom deskripsi. Nanti teman-teman bisa cek situs ini untuk apa, akun ini untuk apa. Yaitu akun ini nanti untuk mengetahui perkembangan lamaran kalian, data kalian sampai di mana, sudah diterima oleh perusahaan atau dikembalikan. Nah, nanti setelah itu kalian lengkapi semua, maka kalian akan melakukan sending data. Syaratnya apa? Sending data yaitu sesuai data kalian dari sertifikat, ketukan paspor, foto, SKCK, ijazah, segala macam tadi disiapkan, semuanya di-scan, dirapikan. Nah, nanti data kalian akan diverifikasi oleh pihak BNP 2TKI terlebih dahulu. Setelah pihak BNP 2TKI sudah menyatakan oke, maka sertifikat lamaran kalian akan di-sending ke Korea, akan dikirim ke Korea. Nah, di situ mungkin membutuhkan waktu yang sangat lama, dan di sini biasanya banyak oknum teman, perlu digarisbawahi. Kadang-kadang oknum menawarkan, oh, kamu harus bayar sekian untuk mempercepat SLC supaya lekas turun dan kamu nggak lama-lama menunggu. Itu tidak bisa, karena yang menandatangani SLC kalian itu dari HRD Korea langsung, bukan dari pihak kita teman-teman. Jadi kita mengirimkan data untuk kalian bekerja itu nanti di tanda tangan dan disetujui oleh pihak HRD Korea. Jadi kalian harus sabar menunggu dan ikuti terus di akun kalian. Nanti akan dicantumkan di situ dokumen kalian dikembalikan ataupun diterima. Kalau dikembalikan kalian bisa sending data ulang. Kalau diterima teman-teman, untuk yang
sudah fix diterima itu tidak serta-merta kalian harus sudah bisa kerja di Korea, tapi harus mengikuti beberapa tahap ke depan. Yaitu kalian setelah tanding data akan sudah mendapat SLC, ini SLC sudah di tangan. Yang ke-12, teman-teman ini mengikuti preliminary education atau preliminary training teman-teman, yang biasanya diadakan di Jakarta atau di mana, nanti itu tergantung dari keputusan BNP 2 TKI gedungnya di mana. Itu pelatihan biasa dilakukan selama 6 hari untuk mengedukasi kalian budaya-budaya Korea, cara kerja di Korea, mengenalkan kerja di Korea itu bagaimana, supaya kalian nanti di sini tidak bingung, tidak kaget, sudah mengetahui apa yang harus kalian kerjakan. Dan dilakukan medical ulang. Nah, ada medical pertama untuk data, nanti waktu preliminary training juga kalian harus medical. Setelah 6 hari kalian prelim selesai, maka kalian itu tinggal menunggu CCVI terbit. Kalau CCVI sudah terbit, kalian pasti akan apply visa. Nah, itu nanti di waktu prelim itu diakumulasi semuanya, pembelian tiket, visa, menunggu CCVI, segala macam itu pembayaran ada di situ ya. Untuk pembayarannya silakan dicek aja berapa jumlahnya, nanti juga ada di situsnya BNP 2 TKI yang resmi. Oke teman-teman, kalau sudah visa keluar itu nggak lama, mungkin 2 minggu sampai 1 bulan, dan kalian juga pasti akan diterbangkan ke Korea bersama CPNI yang lain teman-teman. Nah, kalau sudah terbang ke Korea ini sudah 90% nih kalian akan diterima di perusahaan, tapi belum deal 100%. Karena apa? Setelah tiba di Korea sendiri, kalian akan diadakan training ulang selama 3 hari di gedung KBIS Korea. Dan training ini tidak hanya orang Indonesia saja teman-teman. Ini meliputi orang yang dari Vietnam, Thailand, Malaysia, orang Rusia, Mongol, orang Cina, Kazakhstan, Uzbekistan, semuanya menjadi satu. Ya, di situ kalian akan diedukasi, diajari budaya-budaya Korea, budaya cara mereka bekerja, sopan santun mereka, terus baik juga makanan Korea, khas Korea, kimchinya itu teman-teman ya, karena di sini tidak ada sambal, yang adanya kimchi. Jadi karena harus terbiasa makan makanan Korea, itu dilatih dimulai di gedung KBIS selama 3 hari. Dan tidak lupa pentingnya teman-teman, di gedung KBIS itu juga akan diadakan medical check up ulang, dan ini final kalian teman-teman. Medical ini kalau kalian dinyatakan fit untuk bekerja, maka kalian sudah dipastikan akan bekerja dan dijemput oleh pihak perusahaan. Tapi kalau medical kalian unfit, tidak lolos, ya kalian terpaksa dipulangkan kembali. Maka dari teman-teman selama mengikuti proses, karena proses kalian sangat panjang, sangat lelah, butuh waktu, butuh biaya, butuh kesabaran, jaga kesehatan kalian. Jangan sampai sudah tiba di Korea, medical di Korea, ternyata kalian unfit dan tidak bisa bekerja. Itu sangat merugikan diri kalian teman-teman. Nah, yang sudah lolos dari gedung KBIS, sudah dinyatakan sehat, maka kalian akan dijemput. Yang ke-16 ini kalian akan dijemput oleh pihak manajemen perusahaan dan akan bisa mulai bekerja. Nah, teman-teman, inilah saatnya kalian bisa mewujudkan impian kalian, memperbaiki perekonomian keluarga, bisa bekerja dengan waktu 4 tahun 8 bulan. Dengan perpanjangan visa 3 tahun, cara kerja kalian baik, maka akan otomatis diperpanjang oleh perusahaan 1,8 bulan ya teman-teman ya. Jadi totalnya 4 tahun 8 bulan kalian bisa bekerja di Korea. Nah, jangan khawatir untuk teman-teman, karena di Korea ini setiap perusahaan yang mengambil karyawan asing itu untuk masalah rumah jangan khawatir, biasanya sudah ada mes atau sudah ada kisuksa ya teman-teman. Kisuksa itu ada yang dikenakan biaya tapi sedikit sekali, biasanya 50.000 won saja. Untuk potongan itu kalian sudah makan dapat 3 kali, sarapan pagi, makan siang, dan makan sore. Jadi sudah makan 3 kali, tempat disediakan. Di Kisuksa pun sudah sangat lengkap, pemanas kalau musim dingin dan juga AC untuk musim panas. Jadi kalian nggak perlu khawatir, di Korea ini sangat sehat sekali, sangat bersih sekali. Dan mengenai soal salary atau gaji kalian juga sangat luar biasa yang sudah pernah saya bahas di video sebelumnya. Jadi teman-teman, ini video ini semoga bermanfaat bagi kalian. Jika informasinya kurang lengkap, silahkan ditambahkan di kolom komentar. Jika video ini bermanfaat bagi teman-teman, don't forget like, comment, and subscribe, serta share ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Semoga sukses. Semoga sehat, tetap kerja keras,
Dan salam hebat luar biasa, semoga dan sukses menyertai kalian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video.